Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dita Nur Sapitri. Saya dari kelas AK 21C. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang ada pada tugas mata kuliah agama dan etika di sesi keempat. Yang mana pertanyaan itu sudah tertera di heading. Mungkin saya akan menjelaskan opini saya saja di sini. Berdasarkan konteks yang dijelaskan pada soal bahwa etika bisnis dalam etika bisnis Islam, bahwa Bapak Husain seharusnya menilai tawaran tersebut terlebih dahulu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkait dengan halal dan keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa aspek dalam menentukan dalam menilai prinsip tersebut. Yang pertama itu kita lihat dari prinsip halalnya. Dalam Islam, prinsip halal itu merupakan salah satu pedoman utama dalam berbisnis. Produk yang tidak halal sebenarnya tidak boleh digunakan atau diproduksi karena hal tersebut melanggar aturan agama dan dapat merugikan masyarakat banyak. Oleh karena itu, menolak tawaran tersebut adalah langkah yang benar demi menjaga integritas bisnis yang berbasis pada prinsip halal. Kemudian poin yang kedua ada keberlanjutan lingkungan. Jika dilihat dari keberlanjutan lingkungannya, produk yang berpotensi merusak lingkungan juga tidak pantas digunakan. Bisnis yang bisnis yang peduli dengan lingkungan tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial saja, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam dan masa depan generasi mendatang. Mengabaikan kepedulian lingkungan tentu saja akan berkonsekuensi buruk. Mengabaikan kepedulian lingkungan tentu saja akan berkonsekuensi buruk pada reputasi dan keberlangsungan usaha di masa depan. Kemudian poin ketiga, kita lihat dari reputasi dan tanggung jawab sosial. Jika menolak tawaran tersebut, maka akan meningkatkan reputasi Bapak Hasan sebagai seorang pengusaha yang peduli dengan prinsip-prinsip etika. Ini juga akan menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi karena ia siap untuk mengorbankan potensi keuntungan jangka pendek demi kepentingan yang lebih besar dan berkelanjutan. Implikasi bagi keberlanjutan usaha. Yang pertama itu meningkatkan reputasi. Jika Bapak Hasan menolak tawaran tersebut, pertama ada untuk meningkatkan reputasi. Oleh karena itu, ketika Pak Hasan menolak tawaran tersebut, maka akan meningkatkan reputasi Bapak Hasan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan industri. Orang-orang akan percaya dan menilai bahwa ia memiliki standar etika yang tinggi dan peduli dengan dampak bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. Gitu. Terus yang selanjutnya, jaringan kerjasama yang akan menjadi lebih baik. Orang-orang yang memiliki prinsip serupa akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan Bapak Hasan. Ia dapat membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih efektif dan produktif karena partnernya yang akan memiliki visi yang sama tentang cara berbisnis yang etis. Kemudian potensi baru melalui alternatif. Meskipun menolak tawaran tersebut, Bapak Hasan masih memiliki potensi yang lain untuk berkembang melalui alternatif yang lebih etis. Misalnya, ia dapat mencari investor yang peduli dengan prinsip halal dan lingkungan atau memulai proyek sendiri yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan lingkungan. Kesimpulan dari jawaban saya, Bapak Hasan itu harus menolak tawaran tersebut karena produk yang ditawarkan tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan serta merugikan masyarakat sekitar. Nah, langkah ini tidak hanya menjaga integritas bisnisnya, namun juga meningkatkan reputasinya dan membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, Pak Hasan dapat memastikan keberlanjutan usahanya dan tanggung jawab sosialnya dalam waktu jangka yang panjang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.